Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah begitu baik kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan perjamuan kudus sedunia dan juga merayakan Hari Pekabaran Injil se-Indonesia. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyertai kami perjalanan gerejamu di dalam kami menghayati pengorbanan Engkau di kayu salib dan juga menghayati gerakan kebersamaan kami secara ekumenis. Bersama-sama kami beribadah dengan tata cara Gereja Kristen Protestan Simalungun. Kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Dan pada kesempatan ini kami hendak menerima sabdamu. Bukakanlah hati kami agar sabdamu dapat masuk ke dalam kehidupan kami dan mengubah kehidupan kami dari dalam untuk kami dapat setia dan taat sebagai hamba-hambamu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Injil Lukas 17 ayat 5-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya tanpa pamrih, orang yang tidak mengharapkan balasan atau timbal balik, orang yang tidak berharap pujian, apa ia masih ada di antara kita? Masih adakah orang yang seperti itu? Masih ada Bapak Ibu? Ada. Puji Tuhan. Di zaman digital ini Bapak Ibu dan Saudara, era media sosial sekarang, banyak orang berlomba-lomba mengejar validasi. Validasi bagi anak muda sekarang itu kalau dia memposting sesuatu, katakanlah mengunggah fotonya sendiri atau aktivitasnya, sebelum diunggah itu dipoles-poles supaya kelihatan estetik atau kelihatan sinematik. Maka dia berharap, menunggu dengan gelisah berapa banyak ya orang yang akan nge-like, orang yang akan komentar. Dia menunggu dengan gelisah, semakin lama ditunggu, semakin gelisah, semakin cemas Bapak Ibu dan Saudara. Dengan apa yang sudah dilakukannya itu dia berharap mudah-mudahan
ada like yang banyak dan komentar yang banyak. Tapi tidak sedikit Bapak Ibu dan Saudara, semakin lama menunggu, semakin orang tersebut mengalami gangguan kecemasan. Anxiety disorder, ada yang begitu ya. Ada yang mengalami gangguan kecemasan karena dia tidak puas dengan apa yang dilakukannya. Karena respon sosial yang diharapkannya Bapak Ibu dan Saudara tidak terpenuhi. Atau di kantor Bapak Ibu dan Saudara ada pegawai yang sebenarnya dia bekerja sangat baik, tetapi yang dikejar itu bukan hasil kerjaannya, tetapi pujian dari atasannya. Kalau kata istilah orang itu cari muka ya. Gitu ya. Atau bahkan ada di antara kita di gereja ini yang melayani dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga, tetapi hatinya kecewa karena tidak dikasih apresiasi. Tidak ada ucapan terima kasih. Dan ketika kita tidak mendapatkan validasi itu, kita lalu berpikir, gimana sih ini gereja? Nggak tahu terima kasih. Gimana sih ini orang nggak tahu menghargai? Kalau tahu gitu mah, mending gak usah ngelayani ya Bapak Ibu. Capek gawe teka pake. Dan kita pun berdoa seperti para rasul yang mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Berarti kalau ditambah itu ada sesuatu yang menurut para rasul itu kurang. Kurang Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bahkan kita berdoa pun tambahkanlah imanku ya Tuhan. Karena kita merasa iman kita kurang Bapak Ibu dan Saudara. Entah kurangnya seperempat atau setengah atau berapa itu, sekilo barangkali. Pokoknya kuranglah, tambahlah. Tapi jawaban Tuhan Yesus hari ini Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus mengatakan jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, maka dia akan taat. Dengan kata lain Bapak Ibu dan Saudara, kata Tuhan di sini, iman itu tidak harus besar-besar. Cukup kecil saja Bapak Ibu dan Saudara, tapi hidup. Bagi kita orang-orang modern zaman sekarang yang membutuhkan validasi, membutuhkan sesuatu yang besar, membutuhkan sesuatu yang spektakuler, baru kita percaya, maka ayat ini tidak ada artinya. Tuhan bilang cukup kecil, tapi dia hidup. Iman itu nggak butuh pembuktian besar agar iman kita sah. Tuhan tidak seperti itu. Dia nggak butuh pembuktian besar agar iman kita jadi sah. Sebesar biji sesawi saja, cukup. Murid-murid merasa kurang, Tuhan Yesus katakan, kecil saja cukup. Lalu dia memberikan perumpamaan. Ada hamba yang bekerja di ladang. Setelah dia selesai, perhatikan di sana Bapak Ibu dan Saudara, tuannya tidak langsung bilang terima kasih. Kenapa? Tuannya tidak bilang terima kasih kepada hambanya. Karena Bapak Ibu dan Saudara, karena ia melakukan tugasnya. Melakukan tugasnya. Hamba itu melakukan tugasnya. Jadi bagi kita yang suka dengan apresiasi, kita yang suka dengan validasi, maka kisah ini sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada artinya. Tuhan mengajarkan kita, dari kisah ini Bapak Ibu dan Saudara, mengajarkan bahwa motivasi yang sejati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam profesi apapun bukan validasi, tetapi kesetiaan kepada tugas yang disampaikan oleh Tuhan itu. Kenapa Tuhan Yesus memberikan pengajaran seperti ini? Karena identitas kita adalah hamba Allah. Sekali lagi hamba Allah itu kita semua, murid-murid Kristus.
Kita hamba, bukan Tuhan. Jadi datang ke gereja ini bukan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Kita semua hamba. Tidak ada yang Tuhan di sini. Tuhan kita cuma satu, yaitu Yesus yang kita layani. Sehingga yang menjadi pusat itu adalah Allah, bukan kita dalam ibadah ini. Kita itu hanya alatnya. Kita itu hanya badeganya. Kita itu hanya sarananya untuk menyampaikan kebenaran. Dan kita diminta untuk melakukannya dengan setia dan taat, di mana hal kecil Bapak Ibu dan Saudara, kalau itu dilakukan dengan kesetiaan yang luar biasa, maka itu menjadi lebih berharga ketimbang karya besar yang penuh dengan ambisi dan di dalamnya terselip keinginan untuk mendapatkan pujian. Keras sekali ya Bapak Ibu ya teguran dari firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya pun merasakannya. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Sekali lagi karena Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan pada para murid pada waktu itu. Dia yang adalah Allah, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Memang kalau dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara, validasi itu dibagi menjadi dua. Yang saya baca ya, mungkin bisa dikoreksi nanti kalau salah. Yang pertama ada validasi eksternal, di mana kita tergantung pada apa yang orang lain katakan kepada kita. Misalnya begini, Pendeta Adi hari ini ganteng banget. Seneng banget ya. Rasanya tuh langsung rasanya tuh gantengnya bersepuluh-puluh kali lipat barangkali ya. Percaya dirinya naik. Terus validasi eksternal itu kita mendapatkan aplaus, like yang banyak, komentar yang banyak. Kalau kita punya status itu selalu followers kita itu like, subscribe ya. Komentarnya juga bagus-bagus. Itu eksternal. Sementara validasi internal Bapak Ibu dan Saudara, kita menemukan nilai diri dari dalam, bukan dari luar. Dari apa? Dari keyakinan, dari prinsip, dari relasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Carl Roger mengatakan harga diri yang sehat itu lahir ketika kita menemukan penerimaan tanpa syarat. Harga diri yang sehat itu lahir ketika kita menemukan penerimaan diri tanpa syarat. Bukan dari tepuk tangan, bukan dari aplaus, bukan dari validasi luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mengajari kita iman yang sejati, tidak mencari pembenaran dari luar. Iman yang sejati itu tumbuh dari relasi kita dengan Tuhan. Sehingga tidak perlulah ditambah-tambah itu. Cukup sebesar biji sesawi. Pertanyaannya, apakah iman Bapak, Ibu, dan saya sudah sebesar biji sesawi? Kan begitu ya, seringkali. Gampang sekali. Kita beraktivitas dari Senin ketemu Minggu. Hari Senin rapat, hari Selasa kunjungan, hari Rabu KRT, hari Kamis latihan paduan suara, hari Jumat rapat, hari Sabtu katekisasi, hari Minggu ibadah. Rutinitas kita seperti itu ya Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah dengan rutinitas seperti itu relasi kita dengan Tuhan itu tumbuh? Atau jangan-jangan kita melakukan itu hanya sebatas tugas? Tidak tumbuh relasi kita, tidak kenal siapa yang kita sembah. Jangan-jangan kita juga lalu menyembah diri kita sendiri. Karena kita bukan lagi bersikap seperti hamba, tapi seperti Tuhan yang minta dilayani. Tuhan Yesus menggambarkan seorang hamba yang telah selesai bekerja, dia harus bisa memosisikan dirinya untuk selalu siap dan mengedepankan kepentingan tuannya. Bukan kepentingannya sendiri. Meskipun Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita baca ayat 8, di sana dikatakan, hamba ini punya hak untuk dapat makan. Sekali lagi, hamba ini
punya hak untuk dapat makan setelah selesai bekerja. Tetapi dia tidak melakukannya. Dan juga dia tidak protes sama tuannya, kenapa Tuhan gak bilang terima kasih sama saya? Tidak. Dia melakukan itu karena dia tahu dia punya penerimaan diri sebagai seorang hamba. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua dipanggil sebagai hamba-hamba Kristus. Hamba Kristus yang mendapatkan kesempatan, mungkin Bapak Ibu ada yang menjadi anggota legislatif, ada yang menjadi pemimpin perusahaan, ada yang menjadi macam-macam, kepala sekolah. Kita ini hamba. Memang akhir-akhir ini kalau istilah hamba Tuhan itu memang agak mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang istilah hamba Tuhan itu tidak mengalami degradasi makna, tapi justru meningkat gitu ya kalau hamba Tuhan itu. Bapak Ibu coba perhatikan, kalau Bapak Ibu lihat di video-video ya, hamba Tuhan itu kalau kemana-mana itu pasti dihormati. Necis, ya kan? Hamba Tuhan juga bisa flexing sana, flexing sini. Kalau datang ke rumah disediakan makanan, ya enggak. Lalu sudah disediakan makanan dibungkusin lagi. Dianterin pakai supir. Salah enggak kira-kira itu? Tidak salah, memang seperti itu hamba Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mau melengkapi pemahaman tentang hamba itu. Bahwa hamba Tuhan atau hamba Allah, sekali lagi, kalau bahasa kasarnya itu jongos, babu, kacung gitu ya. Tapi kacungnya siapa? Kacungnya Tuhan. Supaya seimbang. Kita kadang-kala sebagai hamba Tuhan lupa diri. Jadinya jadi berperilaku seperti Tuhan, bukan jongos. Gitu ya. Kita jadi lupa diri. Kita tuh hamba loh, bukan Tuhan. Sehingga ketika hamba Bapak Ibu dan Saudara, maka kita harus bisa melakukan apa yang majikan kita perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita harus melakukannya. Karena kita telah menerima belas kasihan Allah sebagai hamba. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jangan biarkan iman kita luntur atau diukur hanya oleh jumlah pujian, hanya oleh validasi dari luar, hanya oleh penghargaan. Iman kita jangan diukur dari itu. Tapi iman kita harus bertumbuh dengan validasi internal. Kesadaran bahwa kita ini adalah hamba. Hamba ya hamba, tidak akan jadi Tuhan. Karena dengan demikian kita bisa merasakan cukup dengan apa yang kita miliki. Kita tidak akan seperti murid yang minta tambah sama Tuhan imannya. Meskipun kita tidak dipuji, meskipun kita tidak viral, meskipun kita dihina, meskipun kita tidak dianggap, tapi kita punya iman sebesar biji sesawi yang sederhana. Tetapi dia punya daya tahan dan daya gerak yang luar biasa. Sehingga itu berakar terus di dalam Allah dan mengubah kehidupan ini. Amin. Kita sejenak bersatu teduh.